Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan karunia-Nya sehingga saya bisa presentasi pada malam hari ini dengan sehat walafiat, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya di awal penghidupan sampai yaumul kiamah. Dan yang saya hormati Abi Anumida selaku Direktur Pesantren Seberkam Larai Bani Mida serta keluarga-keluarga Abi Anumida yang ada di mana saja. Jadi yang saya hormati juga guru-guru yang ada di MTS MA Al-Quran Larai Bani Mida, dan tidak lupa guru-guru yang sudah lampau, serta yang saya hormati keluarga saya yang di rumah yang ada dimanapun. Keluarga saya, terutama orang tua saya yang di rumah, semoga saya selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maimun Barik, saya kelas 9 MTS MA Al-Quran Larai Bani Mida. Jadi saya akan menjelaskan tentang kisah Al-Quran pada kitab Ulumul Quran. Jadi pengertian kisah Al-Quran yaitu dari kata al-qasu artinya mencari atau mengikuti jejak atau mengikuti jejak Rasul. Jadi kalau kita mengetahui kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah yang lain dalam Al-Quran, kita dapat mengikuti jejak atau mencari, oh ini apa ini. Dan semakna juga dengan tatabu'ul asar yang artinya pengulangan masa lalu. Jadi semakna juga dengan tatabu'ul asar. Dan al-qasu adalah bentuk masdar, dan dalam istilah pengertiannya yaitu kisah-kisah yang berarti berita-berita suatu permasalahan dalam masa-masa saling berturut-turut. Yang kedua yaitu tentang macam-macam kisah dalam Quran. Ada para ulama yang menyebutkan ada 3, ada yang nggak tahu. Ini saya menjelaskan 3. Ya, yang pertama yaitu kisah para nabi. Ya, kisah para nabi mendakwahkan kepada kaumnya. Dan ada kisah juga orang yang terdahulu yang tidak dipastikan kenabiannya. Jadi kisah orang tapi tidak yang bernabi. Kayak 2 orang putra Adam, kisah Zulkarnain dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kisah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang contohnya yaitu perang Uhud, perang Badar, dan lain-lain. Dan juga tujuan kisah dalam Al-Quran yaitu yang pertama menetapkan waktu dan kerasulan. Jadi kalau kita mengetahui waktu, oh waktunya ini, waktunya ini, nah, bisa jadi. Dan yang kedua yaitu agama, tujuannya yaitu biar kita mengetahui agama semua itu yang ada di bumi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu agama semua itu dari Tuhan Maha Esa. Yang keempat ditempuh para nabi berdakwah. Jadi kalau kita mengetahui kisah-kisah, kita dapat mengetahui, oh inilah yang ditempuh para nabi untuk berdakwah. Yang kelima yaitu hubungan erat semua agama semua. Jadi kalau kita mengetahui kisah-kisah, kisah agama Nabi Ibrahim, kisah agama Nabi Muhammad, kita dapat mengetahui erat-eratnya berhubungan agama semuanya. Yang ketiga yaitu tentang urgensi mempelajari kisah Quran. Jadi yang pertama yaitu menjelaskan asas dakwah yang menuju Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan
pokok-pokok syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW atau para nabi. Yang kedua yaitu meneguhkan hati Rasulullah SAW dan meneguhkan hati juga umatnya atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu membenarkan para nabi terdahulu yang keliru-keliru dan mengabadikan jejak nabi-nabi terdahulu juga. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun kalau saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.